Halo, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama kami dalam program terbaru dari TVRI Sumatera Selatan, yaitu program Kampungku. Dan selama 60 menit ke depan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kami berdua akan menyajikan beragam informasi terkait dengan adat istiadat, kampung-kampung kreatif, kuliner, budaya. Betul. Dan tentunya untuk kampung-kampung ataupun yang potensial memiliki wisata ataupun ekonomi kreatif tentunya yang ingin diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Iya, betul sekali, Pio. Dan Yohan, tanpa menunggu lama-lama lagi, informasi pertama ini adalah aktivitas yang digemari oleh kaum wanita. Apa itu? Shopping, belanja online? Betul, hampir betul, tapi sedikit berbeda. Adalah aktivitas shopping, namun berbelanja adalah tradisi yang turun-temurun dilestarikan di Desa Lubuk Rukan, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Oku. Di mana ada satu tradisi shopping atau berbelanja di Pasar Kalangan. Oh, berarti pasar itu hanya tersedia seminggu sekali ya? Betul, dan tentunya informasi selengkapnya untuk Anda. Pagi ini kita berada di Desa Lubuk Rukam. Matahari pagi bersinar terang. Embun-embun pun terlihat masih mengambang di udara. Suara langkah kaki dan bisingnya knalpot kendaraan terdengar lantang berlalu lalang. Inilah pasar Kalangan Jumat, Desa Lubuk Rukam. Dari kejauhan terlihat ramai. Jika kita masuk lebih dekat, mulai lantang terdengar suara riuh tawar-menawar aktivitas jual beli. Transaksi pertukaran rupiah dan barang pun terjadi di sini. Tampak bangunan besar berdiri kokoh. Bangunan pasar ini menurut warga setempat merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Berbagai jenis barang dagangan ada di pasar satu minggu sekali ini. Mulai dari sembako, alat pertanian, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Tidak hanya di bawah bangunan, bahkan pedagang pun menjajakan dagangan mereka melapak hingga ke bibir jalan. Di samping itu, perputaran rupiah di desa ini bergantung dengan getah karet. Rata-rata penduduk merupakan petani karet. Hasil karet ini baru dapat dijual 1 minggu sekali kepada pengepul. Tepatnya setiap Jumat pagi, bersamaan dengan waktu pasar Kalangan. Nah kemudian perlu disampaikan dengan adanya kita 350 tahun dijajah Belanda, Belanda bermukim di sini. Satu kopi, dua kopi dah jauh. Itu dengan adanya itulah dia buat Kalangan.
Kalau candinya biasa-biasa kia kalangan tuh kan. Nah dibangunlah kalangan kerangka besi, atap sil, dan bagian itu beton itu. Pasar Kalangan ini menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dari berbagai desa di Kecamatan Oku. Tidak saja penjual makanan, pakaian maupun penjual alat pertanian, semuanya menawarkan dengan caranya masing-masing. Dari Batu Marta ke sini berapa jam jarak? jam lebih. Kenapa milih pasar ini kak? Ya di sini yang dekat hari-hari pas ini adanya. Untuk pembeli? Iya udah tak boy. Lumayan. Lumayan ya. Keberadaan pasar Kalangan di desa memang masih sangat kental dengan kebiasaan mereka. Biasanya, waktu pun berbeda-beda pada masing-masing desa. Tradisi ini hendaknya senantiasa terus dilestarikan. Dari zaman Belanda, Yohan, berarti ini sudah lama sekali tradisi yang terus dilestarikan. Kamu udah lahir belum? Belum pasti belum ya. lahir. Kamu belum lahir, saya juga belum lahir Iya, pasti. namun namanya tradisi pasti harus dilestarikan. Dan juga kita bisa lihat ya di situ tadi masyarakat sangat excited sekali ya, Via. Bukan hanya kaum wanita, tapi juga kaum pria itu sangat excited karena banyak sekali jenis-jenis barang yang diperjualbelikan di Pasar Kalangan. Betul sekali. Dan pemirsa di rumah, kali ini kami akan mengajak untuk melihat ikon dari Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, di mana kami akan mengajak untuk melihat Sungai Musi. Namun kali ini kami tidak akan mengajak untuk berwisata di Sungai Musi. Jadi Namun yang bakal kita lihat apa nih? betul, karena kita akan melihat proses pembuatan dari transportasi air yang dilalui Sungai Musi. Berarti banyak banget kan, karena kita selama ini ngeliat kayak oh itu kapal, ya udahlah kapal. Tapi kita kan nggak tahu nih pembuatannya gimana ya. Betul. Yon penasaran? Banget. Pemirsa di rumah juga penasaran, dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Menjadi daerah yang digitari sungai dan anaknya, Kota Palembang dulunya sangat mengandalkan jalur air sebagai jalan penghubung masyarakat dari segala penjuru untuk berdagang. Speedboat Lidah, kapal cepat khas Palembang, merupakan moda transportasi yang hingga sekarang masih digunakan untuk berpergian masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, seperti di Kelurahan Tuan Kentang. Dinamai Speedboat Lidah bukan tanpa alasan. Kapal cepat ini mirip bentuknya bak lidah, sehingga sangat lincah di air. Walau jalur air tak lagi menjadi urat nadi semenjak jalur darat kian berkembang. Pembuatan kapal jenis Speedboat Lidah ini masih dilakukan warga Kelurahan Tuan Kentang. Marzuki gigih menekuni usaha pembuatan speedboat lidah khas Palembang sejak tahun 1983 di tengah menurunnya minat kapal. Speedboat lidah khas Palembang hanya dibuat dari kayu meranti bunga yang hanya tumbuh di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kalau speedboat ini asli kita Palembang, speed lidah. Bedanya apa Pak sama yang lain? Kalau speed kita dibedakan dengan speed lain, ya, seperti kalau fiber itu kan buatan
seperti Batam, Tanjung Pinang. Sebenarnya dia speedboat, tapi dia fiber, bentuknya dari fiber. Udah tuh dari bawahnya dia udah beda dengan kita. Kalau kita kan pakai tako biar ringan maksudnya. Biar ringan. Kalau yang fiber itu kan dia ya bentukan profesor lah kira ya. Kalau ini kan manual. Manual kita orang awam. Bentuknya kayak ini. Berkat dari keunikan kayu meranti bunga, kapal cepat ini dikenal lebih ringan di air dan mudah dibentuk, sehingga dapat mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan kapal lainnya. Pembuatan kapal khas Palembang ini masih mempertahankan cara tradisional dengan merakitnya satu persatu setiap bagian kapal. Kapal dibuat dengan mengikuti pola dan diselesaikan secara bersama-sama sampai proses pengecatan. Butuh waktu 3 hingga 20 hari untuk membuat satu kapal cepat, bergantung dengan ukurannya. Kendati tercekik paceklik, industri pembuatan kapal tradisional di Kelurahan Tuan Kentang setidaknya masih cukup memberi penghidupan bagi keluarga para pengrajinnya. Wah, ternyata rumit juga ya, Vi, ya, pembuatan kapal Betul. itu. Sepertinya kalau kita berdua untuk membuat kapal, kita tidak memiliki skill di Nggak sana bisa, ya. kita nggak bisa, kita kayaknya cuma diem aja, dulu ini harus ngapain sih di sini. Betul. Tapi setidaknya dengan informasi tadi, Yohan dan saya juga pemirsa di rumah mengetahui bagaimana pembuatan dari kapal atau transportasi air di Sungai Musi ini. Iya, jadi kita nggak penasaran lagi sekarang kan. Betul. Dan Yohan, kita tidak akan beranjak dari informasi terkait dengan Sungai Musi. Kali ini kita akan membahas bagaimana Sungai Musi ini menjadi detak jantung kehidupan masyarakat Kota Palembang. Iya, jadi kita tidak heran lagi kenapa Kota Palembang itu disebut sebagai Venesia dari Timur. Betul, karena aktivitas masyarakat banyak dilakukan di Sungai Musi. Iya. Penasaran bukan? Ini dia liputannya untuk Anda. Gambaran keunikan Kota Palembang dengan Sungai Musinya belumlah lengkap tanpa menikmati suasana dengan menyusuri sungai menggunakan perahu ketek. Eksotisme dan pesona sebagai kota bersejarah dan peradaban sungai begitu terpancar dengan melihat kehidupan masyarakat di sepanjang pinggiran Sungai Musi. Ya pemirsa, Sungai Musi yang membentang sepanjang 750 km di Provinsi Sumatera Selatan ini juga melintasi Kota Palembang dan membelah Kota Palembang menjadi dua bagian, seberang ulu dan juga seberang hilir. Tidak hanya dijadikan sebagai sarana transportasi, tetapi juga Sungai Musi merupakan jantung kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.
Seiring kemajuan zaman, beragam aktivitas kehidupan masyarakat di bantaran Sungai Musi seolah tak usang. Sungai Musi selalu hidup dengan caranya. Tidak berlebihan jika Sungai Musi disebut sebagai jantung kehidupan. Tidak hanya untuk makan, mandi, dan mencuci, Sungai Musi juga merupakan urat nadi transportasi air. Sungai Musi adalah sumber penghasilan. Kalau ketek ini ya jadilah penghasilannya kan. Kadang-kadang 100, kadang 75 sehari. Tak tentulah itu. Iya. Banyak dapat uang yang naik keteknya. Biasanya nak kemana uangnya? Paling ke Pasar 16 lah, BKB. Kadang jauh jalan-jalan kan ke Pulau Kemarau. Tak tentulah kadang-kadang hari-hari itu kan. Kalau bagi warga yang sekitar di pinggir laut ini berarti dia di Sungai Musi ini. Pencarian dia di Sungai Musi lah. Yang ngetek, yang sopir bot. Dua itulah mata pencarian di Sungai Musi ini. Megahnya jembatan Ampera yang melintas di atas sungai menambah pesona tersendiri. Namun, di balik itu, kehidupan yang sebenarnya berada di bawahnya. Dari Sungai Musi inilah warga menggantungkan kehidupannya dengan bekerja sebagai pengemudi perahu ketek, berdagang, kuli panggul, bongkar muat, dan lain sebagainya. Sungai Musi adalah kebanggaan dan dianggap sebagai kekayaan tak ternilai. Sungai Musi adalah anugerah bagi masyarakat Sumatera Selatan. Tepian Sungai Musi merupakan kawasan yang menyimpan sejarah di masa lampau. Mengarungi Sungai Musi seakan menapak tilas kehidupan masa lalu. Saksi bisu besarnya kerajaan maritim terbesar, yakni Kerajaan Sriwijaya, megahnya Kesultanan Palembang Darussalam, hingga masa kolonial Belanda. Beragam kampung etnis yang tersebar di sepanjang tepian Sungai Musi menandakan maraknya pendatang yang berdagang melalui jalur Sungai Musi. Sebut saja Kampung Kapitan yang merupakan jejak peradaban Tionghoa dan Kampung Arab Al-Munawwar. Zaman dan peradaban boleh berganti, namun Sungai Musi tetap menjadi bagian dari urat nadi kehidupan masyarakat. Tetap setia dengan fungsi dan pesonanya. Baik pemirsa di rumah, dari informasi tadi kita tahu Yohan, tentunya aktivitas masyarakat Kota Palembang ini sangat bergantung dengan Sungai Musi itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita menuju Pulau Kemarau, terus kita menggunakan transportasi ketek, kita tuh bisa ngelihat Vio, masyarakat di daerah pesisir Sungai Musi itu menggunakan Sungai Musi itu sebagai aktivitas mereka, tempat aktivitas mereka utama. Dan juga Vio tahu nggak sih kenapa kita tuh kalau kita bolak-balik, kita tuh suka dibilang keluar kilir. Kenapa ya? Karena hulu dan hilir. Oh betul sekali, iya. jadi ke hulu dan ke hilir ya. Jadi dibelah oleh disebut- Sungai Musi. Iya betul. Dan tentunya setelah ini kita akan mengendarai kendaraan selama 8 jam untuk menuju salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang juga kota terkenal ini. Kita mau kemana nih? Pokoknya jauh deh, 8 jam kita Jauh menaiki banget kendaraan. ya, aku mau ngambil barang dulu kalau gitu. Boleh 8 jam. silakan. Baik, dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan juga kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tentu, dan tentunya program dari Kampungku ini akan hadir setiap hari Selasa pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Iya betul sekali. Nah tadi kan Vio tuh udah janji nih sama kita mau ngajakin kita jalan-jalan kan. Betul, kamu udah ngerasa dingin belum sekarang? Harusnya sih ngerasa dingin, cuman kan kalau di samping kamu tuh ngerasanya tuh anget terus. Oh baik ya, jadi sebetulnya sekarang kita sudah berada di Kota Pagar Alam ya. Oh kan? gitu, padahal Salah tadi satu tuh
melihat banyak sekali masyarakat yang membawa teh, kopi. Betul, karena memang Kota Pagar Alam ini terkenal dengan teh dan juga kopi serta keindahan alamnya. Dan tentunya tidak hanya itu, ada tempat-tempat wisata yang banyak sekali dapat dijumpai di kaki Gunung Dempo. Dan saudara, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk sampai ke Kota Pagar Alam, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam dari Kota Palembang. Pemandangan alam yang indah dan hamparan kebun teh menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke lokasi ini. Hamparan kebun teh menjadi objek wisata andalan Jagat Besema dengan jumlah tangga 2001 yang melambangkan Kota Besema terbentuk sejak tahun 2001. Di tangga yang juga disebut Tangga 1000 itu terdapat spot-spot bagi pengunjung. Kebanyakan pengunjung akan mencari titik-titik untuk berfoto bersama teman ataupun keluarga. Di sini juga terdapat penginapan bagi wisatawan yang akan bermalam di lokasi kebun teh, seperti di villa maupun hotel penginapan dan homestay. Panorama alam yang indah dengan udara yang sejuk menjadi incaran pengunjung yang datang ke lokasi ini. Selain bersuap foto dengan keluarga dan teman-teman. Banyak spot-spot foto, ada peninggalan sejarah, air terjun atau air curug, itu banyak. Pokoknya di sini tuh alami. Dari kebun teh, sekitar 15 menit kita akan sampai ke air terjun Curup Embun yang juga memiliki panorama alam yang indah. Setiba di lokasi, pengunjung harus turun melalui tangga yang cukup banyak. Namun kelelahan menuruni anak tangga akan terbayarkan ketika berada di air terjun. Dengan ketinggian air terjun sekitar 100 meter, kita akan merasakan embun dari air terjun yang sejuk disertai lumut yang menempel di dinding air terjun. Masih enak sih mas, masih cuacanya masih segar, masih asri lah, masih enak buat wisata. Cuman satu, sampah masih agak banyak, jadi kebersihan kurang dijaga di sini. Tahu dari mana Pak wisata? Tahu dari temen, dari sosial media. Ini sudah pernah di sini, Pak? Belum, baru pertama kali ini. Tentunya panorama alam yang indah di Kota Pagar Alam ini menjadi destinasi wisata di Sumatera Selatan. Untuk itu perlu dijaga dan dipelihara agar tetap indah.
Aduh Vio, dari melihat liputan tadi itu kita tuh udah ngerasa sejuknya Kota Pagarawan tuh udah berasa banget tau nggak? Betul, apalagi kalau ngeliat teh dan kopi itu saya selalu stok di rumah loh ya. Iya, karena emang enak kan. Betul. Karena memang apalagi sudah diakuin iya, secara nasional bahkan internasional sendiri ya. Betul sekali. Dan juga kalau Kota Pagarawan tuh kita tuh banyak opsi, bukan hanya kulinernya saja, namun juga tempat wisatanya tadi kan. Ada air mancur, ada Gunung Dempo dan sebagainya. Dan juga siapa tahu yang mau cari jodoh kan bisa menuju Kota Pagarawan. Oh baik. Baik, dan tentunya dari wisata kita akan bergeser ke dunia fashion dan tekstil. Fashion dan tekstil. Kamu suka? Banget. Kamu tuh pencinta fashion dan kali ini ya, ada fashion dan tekstil dari Kabupaten Muara Enim. Ada kain khas tentunya dari Kabupaten Muara Enim. Iya, jadi kain khas dari Kabupaten Muara Enim ini bernama jumputan akasia. Dan kenapa disebut jumputan akasia? Karena tumbuhan akasia sendiri itu banyak sekali tumbuh di daerah Kabupaten Muara Enim. Dan tentunya kita berdua sudah penasaran ini lihat desain dari jumputan akasia. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, Bu, ini salah satu warnanya jadi ungu, Bu ya. Kalau warna itu macam-macam apa, Bu? Kalau yang hijau, terus ini warna gold. Inilah kesibukan ibu-ibu yang merupakan warga desa Banu Ayu, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Mereka tampak sibuk membuat pola-pola pada kain yang akan dijadikan jumputan akasia. Dijemur ya. Mengapa dinamakan jumputan akasia? Karena daun akasia yang merupakan pohon yang banyak tumbuh di Kabupaten Muara Enim dipilih menjadi motif jumputan ini. Motif daun akasia dicetak sedemikian rupa di atas bahan kain. Kain yang dipilih yaitu kain dengan bahan katun dan sutra piskos. Membuat pola akan menghabiskan waktu 30 menit dan dikerjakan oleh 2 orang. Usai membuat pola, dilanjutkan dengan menjahit telusur sesuai pola yang telah dicetak di kain. Dikerjakan oleh 2 orang dan menelan waktu 1 hari. Selanjutnya penyerutan kain dan mengikat serta membungkus kain yang telah diserut. Kegiatan ini dikerjakan dengan bersama-sama, sembari bercanda sehingga waktu yang terlewati justru bermanfaat untuk menambah perekonomian keluarga. Minatnya sendiri? Kalau untuk akasia sendiri, kalau dari terutama dari kabupaten kita kan, dari Muara Enim, banyak sekali peminatnya. Soalnya jumputan kita udah dipakai oleh Ibu Bupati, Bujangga Disrasan, serta dinas-dinas terkait yang ada di Muara Enim, Bu. Jadi dipakai terus? Iya, dipakai dibuat batik, dibuat baju batik untuk pegawai-pegawai Pemda kan. Nah, untuk pemasaran sendiri gimana, Bu? Modalnya dan pemasarannya ada kendala? Kendala kami masih di permodalan sama di pemasaran, Bu. Pemasaran kita masih tetap melalui pihak desaku kan. Nah, selain dari itu kami jual di online shop gitu. Kalau untuk permodalan sampai saat ini kami belum ada permodalan, bantuan permodalan dari mana-mana gitu. Jadi permodalan masih terbatas sekali untuk kami. Proses akhir dari pembuatan kain jumputan akasia ini yaitu proses pewarnaan dengan pencelupan. Ada bermacam warna yang menjadi favorit sehingga warna yang tinggi peminatnya lebih banyak diproduksi dibanding warna yang lainnya. Kain yang telah melalui proses pewarnaan dengan pencelupan kemudian dijemur dan dikeringkan, siap untuk dikemas sesuai pesanan.
Kain jemputan akasia dengan teknik ikat dan celup ini cukup diminati dengan penjualan hingga 100 kain per bulan. Saudara, kain jemputan motif akasia ini menjadi salah satu produk kerajinan khas andalan dari Desa Banu Ayu, Kecamatan 4 Putelai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Prospek dari kerajinan kain khas jemputan ini cukup baik karena sudah dipasarkan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Keterlibatan warga desa dalam pembuatan kain khas ini menjadi salah satu faktor mendorong perekonomian warga. Dari Desa Banu Ayu, Kabupaten Muara Enim, Metri Octavia Aan Muzar, TVRI Sumatera Selatan. Baik, dari informasi tadi kita melihat bahwasannya teknik untuk membuat kain jemputan akasia ini dengan dipola terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan teknik jumput ya. Iya, ya? sesuai dengan judulnya ya. Dari situ kita juga bisa melihat bagaimana kreativitas masyarakat di sana ya, Vio. Dan tentunya ini membuktikan bahwasannya UMKM juga tidak kalah saing produknya dengan produk-produk pabrik. Betul sekali. Dari Kabupaten Muara Enim kita bergeser Yon ke Kabupaten Banyuasin, di mana di Kabupaten Banyuasin ini sendiri kita akan melihat satu panganan. Saya pengen tanya dulu sama Yohan deh sebetulnya. Yohan, kalau ngomong tentang abon itu identik sama apa? Abon itu biasanya sapi, terus ikan tenggiri, ikan gabus ya kan? Tapi ini berbeda ya. Kenapa tuh terbuat dari Dari apa? Kabupaten Banyuasin ini kita akan melihat panganan abon yang dibuat dari ikan lele. Ikan lele. Biasanya kan kalau lele tuh, kalau bisa disebutin lele, aku tuh langsung ingatnya tuh pecel lele, Vio. Tapi ini berbeda abon. Saya pengen lihat langsung bagaimana sih abon ikan Nyobain lele. juga pengen banget ya. Nyicip juga pengen sih sebenarnya. Dan nilai informasi selengkapnya untuk Anda. Ikan lele merupakan bahan baku untuk membuat abon. Kenapa ikan lele? Karena banyaknya ikan lele di daerah ini. Ikan yang diambil sekitar 1-2 kg beratnya. Inovasi membuat abon dari ikan lele dilakukan masyarakat sebagai usaha industri rumah tangga saat pandemi COVID. Ikan lele dibuang bagian kepalanya, kemudian dikelupas kulit dan dipisahkan daging ikannya. Dicuci terlebih dahulu, baru kemudian direbus selama 30 menit. Ikan lele yang telah matang kemudian digiling sampai halus dan diberi bumbu, sehingga menjadi abon. Kreativitas pembuatan abon menjadi pilihan masyarakat selain bahan baku yang tersedia, juga proses pembuatan tidak sulit. Oh, digiling lagi. Industri membuat abon menjadi solusi masyarakat karena hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya operasional di lapangan. Awalnya Pak, kita itu membuat kolam lele. Kemudian pada saat panen ternyata harganya sangat murah sekali. Jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Pada saat itu hanya dihargai dengan Rp13.000 per kilo. Sementara untuk operasionalnya itu hampir 12.500. Jadi selisih 500 itu selama 3 bulan kan kecil sekali kan Pak. Jadi kalau di tempat kita ini yang namanya lele itu tidak bersisa sama sekali. Jadi dagingnya kita buat abon dan sama lingkung,
Kemudian tulangnya kita buat kerupuk kemplang dan juga abon tulang. Kemudian kulitnya kita buat keripik kulit. Kemudian telurnya kita buat bekasem. Kemudian isi perutnya itu kita bersihkan, kemudian kita rebus dan kita campur lagi dengan pakan lele. Jadi kita kasihkan ke lele kembali. Jadi di sini tidak ada yang bersisa, Pak. Gagasan membuat abon dari ikan lele menjadi salah satu upaya memotivasi masyarakat dalam menanggulangi panen ikan lele yang tidak sesuai harapan. Di sini kegiatannya sangat inovatif dan ibu ini sangat kreatif, Pak. Pemanfaatan ikan lele. Mulai dari pemanfaatan lahan pekarangan itu dibuat bak-bak dan tanaman. Kemudian di sini ada tempat pemijahan dan juga pembesaran ikan. Setelah panen, ikannya diolah, ikan lelenya. Mulai dari kulit, daging, telur, semua dimanfaatkan, tidak ada yang dibuang. Semua menjadi bahan dasar untuk pembuatan makanan. Sudah lama Pak mulai produksi ini sudah bekerja. Cukup memuaskan Pak bekerja di sini. Alhamdulillah gaji lumayan besar Pak. Sesuai dengan UMR? Sesuai dengan UMR. Abon ikan lele di Kelurahan Sukomoro menjadi inspirasi dan semangat kerja bagi masyarakat desa lain untuk mengolah beragam potensi di daerah masing-masing. Aduh, jadi lapar nih Vio. Sama saya juga jadi lapar ngelihat panganan abon lele ya. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi lele yang digunakan ini adalah lele jumbo. Kalau lele kecil kayaknya kita udah lama capek di proses pembuatan. Lama mau misahin tulang sama dagingnya Vio. Betul, dan tentunya dibuat dengan bumbu, tentunya dicampurkan dengan bumbu, digiling, dan di akhirnya juga dilakukan pengeringan. Iya, agar biar lebih awet. Betul. Saya selalu semangat melihat UMKM apalagi produksi rumahan yang terus berkembang, terutama dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga untuk masyarakat yang berkunjung ke Banyuasin itu bisa langsung membeli abon lele ini sebagai buah tangan dari Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya dari Kabupaten Banyuasin kita bergeser ke kota Palembang maksud saya. Jadi kita akan melihat bagaimana kehidupan di 10 Ulu. Ada satu kelenteng yang memang bercorak Tionghoa dan ini adalah salah satu kelenteng tertua dan juga terindah yang ada di kota Palembang. Waduh, penasaran banget nih. Betul. Karena juga seperti yang kita tahu kan Palembang ini kayak akan banyak campuran budaya, bukan hanya Melayu namun juga Tionghoa dan juga India Arab ya. Baik, dan saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Tadi saya sudah mengatakan bahwasannya memang kita akan melihat salah satu keindahan dari kelenteng yang ada di kota Palembang, yakni kelenteng Dewi Kwan Im. Iya. Apalagi memang lokasinya itu strategis, langsung berhadapan dengan Sungai Musi langsung. Iya, jadi kita tuh bisa melihat keindahan Sungai Musi dan juga bisa melihat bagaimana suasana di kelenteng tersebut. Dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Di tepian Sungai Musi, tepatnya di kawasan Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Kelenteng atau tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa ini berdiri kokoh dengan arsitekturnya yang khas. Konon, kelenteng Chandra Nadi Siu God Kyong atau yang lebih dikenal dengan kelenteng Dewi Kwan Im ini merupakan kelenteng tertua di bumi Sriwijaya. Memasuki area kelenteng yang cukup luas, kita akan disambut dengan aksara Han yang didominasi dengan warna emas. Kemudian terdapat 4 patung naga di bagian atap kelenteng, serta ornamen-ornamen dibalut latar merah dengan pilar-pilar penyangga yang kokoh dan megah.
Selain ramai dikunjungi wisatawan, kelenteng ini selalu ramai dikunjungi warga keturunan Tionghoa yang datang untuk beribadat, apalagi saat momen tahun baru Imlek dan Cap Gome. Sebagian besar warga keturunan ini biasanya memanfaatkan datang untuk bersembahyang dan memohon petunjuk. Seperti yang diakui oleh Lilian, ia selalu rutin datang ke kelenteng Dewi Kuan Im untuk berdoa dan memohon petunjuk di setiap langkah besar yang akan diambilnya. Seperti ketika hendak melakukan pindah rumah, pemberian nama anak, atau menentukan hari dan tanggal baik untuk melakukan pernikahan. Sebenarnya sembahyang mau lihat hari untuk pindah rumah. Jadi kalau di adatnya kita ya kalau mau pindah rumah itu harus, kalau bahasa Mandarinnya tuh harus pokpoi, harus yang tadi lempar 2 buah kayu itu. Jadi kalau dia satunya tidur, satunya terbuka, nah itu baru disetujui kalau dalam arti itu. Tapi kalau misalnya dia dua-dua tertutup atau dua-dua terbuka, itu berarti nggak disetujui. Jadi sampai dapat 3 kali yang satu buka satu tutup itu. Jadi maksudnya biar nanti kalau kita pindah diberkati gitu, biar kedepannya lebih bagus gitu kalau dalam adat kita. Tapi ada itu sih boleh percaya apa enggak, tapi kebanyakan kalau kita ngikuti yang tetua, yang orang lebih tua, biasanya kita harus ngikuti. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, nah lo kan enggak, itu kan enggak sembahyang dulu, tanya dulu gitu. Di dalam kelenteng ini ada 12 meja sembahyang, kemudian dilengkapi dengan kertas-kertas harapan dan doa serta dupa yang digunakan sebagai pelengkap dalam ritual ibadah. Pemirsa, keberadaan kelenteng Dewi Kuan Im di kawasan Sepuluh Ulu ini memang menjadi salah satu bukti sejarah bahwa peradaban etnis Tionghoa memang sudah masuk sejak ratusan tahun lalu di bumi Sriwijaya dengan menggunakan jalur perdagangan Sungai Musi. Dan hingga kini seperti yang kita tahu, di atas bumi Sriwijaya ini telah berkembang peradaban-peradaban dari berbagai suku bangsa, salah satunya etnis Tionghoa dengan berbagai bukti-bukti sejarah dan peninggalannya. Berdiri sejak tahun 1773 di masa Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial Belanda, kelenteng Dewi Kuan Im ini hingga saat ini digunakan umat dari 3 agama dan kepercayaan untuk berdoa, yakni agama Buddha, Tao, dan Konghucu. Selain itu, kelenteng ini menambah keberagaman kearifan lokal di bumi Sriwijaya. Baik, dari informasi tadi kita bisa melihat bagaimana keindahan dari salah satu kelenteng tertua yang ada di kota Palembang yang dibangun sejak Kesultanan Palembang Darussalam tentunya ya. Dan dengan etnik-etnik Tionghoa dan juga ornamen-ornamen yang sangat identik dengan Tionghoa ini menambah kesan keindahan dari kelenteng itu sendiri ya. Betul, dan juga selain keindahan kelenteng, daerah Sepuluh Ulu tuh juga terkenal akan pempeknya yang enak, murah, dan higienis pasti. Betul ya. Iya, karena kan seperti kita tahu bahwa memang pempek itu, kenapa namanya pempek? Dulu kan pempek itu dibawa oleh warga Tionghoa yang jual. Saya baru tahu. Jadi orang itu manggilnya empek-empek gitu. Mungkin karena lebih mempermudahkan, jadi makanya disebutnya pempek. Betul. Gitu. Dan Yohan, di depan kelenteng ini sendiri punya pelataran. Jadi kalau seandainya menikmati sore hari sambil makan pempek, kayaknya Palembang banget ya. Dapat banget ya. Kayaknya itu wajib banget harus dilakukan oleh masyarakat di luar Sumatera Selatan ya. Betul. Nah Vio, selain kita udah bahas pempek, kalau misalnya sore hari terus cuaca lagi hujan ya, enaknya kita makan apa sih? Kalau aku sih memang pilihan yang tepat adalah makanan yang berkuah dan hangat ya. Betul. Bakso ya. Betul. Bakso tuh pasti udah kayak, aduh kalau hujan enaknya makan bakso. Betul. Dan kali ini ada informasi terkait dengan bakso, namun baksonya berbeda Yohan dari bakso biasanya. Karena di dalam bakso itu ada cabai yang banyak sekali.
cabai di dalam bakso. Iya, kamu udah kebayang nggak? Aduh, enak banget itu. Kamu pun juga pedas nggak sebetulnya? Banget, Vio. Kalau nggak pedas tuh nggak enak. Ini memang flat aja cewek gitu. sejati ya penyuka pedas. Dan pemirsa di rumah sudah penasaran Iya, nih sebetulnya ya betul. terkait dengan informasi bakso cabai. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Mana hari ini? Kakak lah pernah negok granat belum? Belum, senjata itu tuh Ki. Kalau main itu payah mel aku. Nah Ki, ngapa ke pinggir sungai ini Ki? Salah ini Kak. Payah mel aku lagi menurut itu. Nah ini baru bener Kak. Oh bener ini Ki ya? Bener ini. Oke. Ayo kita masuk. Ayo Ki. Gimana Ki pesanan kita Ki? Nah ini dia pesanan kita Kak. Pas nih Ki. Iya ini dia nah kemarin Bagus Ki. sekali. Iya. Nah kebanyakannya Ki. Agak meledak kalau Ki granat nih Ki. Ini mie ayam Kak. Wih. Pakai sambal geprek. Wih. Satu bakso granat suka. Nah, ini yang di dalam namanya bakso granat granat, ya. Kak. Parak kaku Ki yang granat Ki. Nah, Satu mie ayam. Heeh. ini sambal taichan Kak. Sambal taichan ya. Campur itu ceknya lemak juga Ki. ya. Bakso urat. Nah, Bakso urat. badak sama apa tak beda jauh ya? Pesanannya sudah semua, Kak. Oke. Terima kasih Mbak ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Kayaknya kita harus lepas masker Ki. Lepas Kan masker dulu. makan pakai masker ya. Nah, kita cicip dulu. Nah, jika Kakak tadi penasaran namanya Iya. granat. Ini yang tadi ya. Ini granat dia tadi ya. namanya granat. Kalau aku Ki pertama sekali kalau nak nyicip bakso lemak beda tuh dari kuahnya tanpa diinjek kecap sama saus. Ayo kita Kita cicip. cicip dulu Ki. Ayo Nak? kita cicip. Wow, Ki. Mana Kak? Ini kuahnya bela sedap. Ay. Apalagi makan baksonya. Dah. Hai, Wai-wai aku. Kita buka dulu. Apa dia nih isi granat ini? Kita belah ya. Nah, Coba apakah kita belah. meledak? Sebelum dibuka. Nah, kita jengok ke Apa dia nih isi? aku lah ngeri-ngeri ini. Nah, masuknya ke mulut. Wow. Cabai kalau Ki. Asli Ki, ini meledak nanti di Ay. mulut Ki. Ki. Ini yang hobi pedes, hobinya Mas ini. Nah, ini melawannya kan kalau lah apa namanya buka bakso granat ini. Wih. Langsung meledak Ki. Apa dia rasa Kak? Langsung meledak Ki di mulut Ki. Sesuai lah namanya granat kan? Iya 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 iya. Kita cicipi juga Cicip yang dulu, Kak. yang apa namanya betul kecil-kecilnya ya. Mana tekstur baksonya Kak? Wow, mana pas. Pas ya? Pasnya Ki. Pas. Bagi, lagi bakso granat ini pedesnya aduh minum enggak? Tenang dulu Kak, aku lah pesen minuman. Gila. Ini caknya minuman untuk obat pedas. nah. Oke, atas nama Komandan Angki. Ini Mas Adis. Ayo bener. Ini es ranjangnya Komandan. Makasih Mas Adis. Eksekutif berarti kita nih dah. Nah, ini diterima apa diantar ke langsung oleh yang punya es ya. kopi. Ini lagi hits, dinamit. Wow. Luar Ini biasa es Mas Adis. campur. Ini jauh kelah dulu ini. Ada lagi Komandan bisa dibantu? Wih banyak ini Mas Adis. Aku nih nak nanya-nanya. Oh, boleh tak nanya-nanya dikit? Kenal sama aku? Oh iya tadi. Oh. Tadi kan dikenal oleh sama Ongki kan? Oke, apa kabar ini? Oke. Alhamdulillah. Kau di tamatan sini lagi ya. Salam kenal Mas Adis Oke, ya. siap. Iya. Tahan. Jadi Mas Adis, aku nih nak nanya-nanya Mas Adis. Iya. Mak Mano awal ceritanya Mas Adis itu sampai punya ide buat bakso granat. Iya. Kalau biasa yang lain kan bakso biasa. Hmm. Aku nih ya, memang idenya itu memang karena meletup karena pedas atau cak mano? Bisa dijelaskan Mas Adis? Nah, granat itu adalah sebuah bakso yang bersikap manis. Kan cak biasa kalau dari luar. Iya, iya benar Tapi benar. setelah dibelah sifatnya berubah. Oke. Oh, jadi usil, nakal dan suka menjebak. Macam Oh. meledak. Iya, dan wong Palembang seneng pedes kan. Gitu. Ngomong-ngomong kalau Mas Adisnya sendiri ini seneng kalau pedas Kak? Oh, saya tidak suka pedas. Nah ini unik ini Mas Adis. Biasanya kan uangnya kalau makan atau usaha itu karena dari yang disenangi. Ngapa Mas Adis malah justru yang tidak suka pedas? Jadi kalau kita bisnis ya, oke, ya, jangan dari yang kita sukai juga, tapi ada hal-hal yang tidak kita suka. Yang penting market suka gitu. Wong Palembang tuh suka dengan pedes-pedes gitu.
Oke, sama Kaan. Selamat menikmati ya. Pokoknya kalau sudah ini pedasnya ya, minumnya habisilah ya. Oke. Cak mana kak baksonya kak? Nggak salah Ki, kau ngajak sini. Memang lemaknya Ki, bakso granatnya. Sedapnya nih. Iya, perut aku lah kenyang, keringat aku lah ngocor. Ayo kita balik ke kantor. Payu men itu.